Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Mijo mengobati luka Jonggu di gudang. Kali ini kedua orang ini benar-benar bisa mengerti keadaan masing-masing. Jonggu berkata, kali ini dia akan menuruti semua permintaan Mijo. Maafkan dia yang kurang peka. Kita akan pergi dari stasiun Seoul. Lupakan semuanya. 가자. 가요. Taeho pun menunggu Nara di taman bunga yang dirawatnya. Akhirnya mereka bertemu lagi. Taeho meminta maaf, dia sengaja menghindari Nara. Dia sudah mendengar banyak orang yang benci dan mengutuknya. Tapi gadis ini berkata, teman-temannya masih menyayangi dan mengkhawatirkannya. Nara percaya dengan semua yang akan dia lakukan dan akan mendukungnya. Pagi itu Mijo sudah bersiap dengan kopernya dan mengemasi semua barangnya. Taeho pun datang menemui Mijo. Mereka pun duduk di bar yang belum buka. Taeho ingin bertanya tentang sesuatu. Apa dia kenal dengan Presdir Choi dari Da Dongbyo? Taeho memohon, ini sangat penting. Apa hubungan Direktur Choi dengan Hyungsan? Mijo pun jawab, karena dia akan pergi dari sini selamanya, dia akan mengatakan suatu rahasia. Jauh sebelum dia datang ke stasiun Seoul, Hyungsan sudah mengincarnya. Direktur Choi dan Hyungsan membuat rencana cadangan pada hari dia trading. Direktur Choi akan membuang semua sahamnya dan membawa kabur uang perusahaan pada hari H. Hyungsan akan memberinya tempat persembunyian di luar negeri. Setelah itu dia tahu ceritanya. Hyungsan sudah tahu Ketua Jung akan memakainya sebagai broker. Dia cuma korban dan tumbal pada hari itu. Yang tak Hyungsan sangka, Taeho malah masuk ke stasiun Seoul. Kerugian 5 miliar itu adalah bohong, dan Taeho yang kena getahnya. Taeho sangat geram dan sakit hati. Dia akan mengambil langkah mundur, akan membalas semua sakit hati ini. Hyungsan sangat licik dan tanpa celah. Taeho sangat menyesal. Seniornya Misu menjadi korban meninggal gara-gara masalah ini. Tapi manusia memang hanya bisa membuat rencana. Tuhan juga yang menentukan. Hyungsan sudah merelakan Jonggu pergi dengan Mijo. Dia tak boleh terbawa perasaan karena pasangan ini. Dia harus fokus kepada misinya. Hyungsan memberi perintah kepada Buaya dan Viper. Sekarang paksa semua gelandangan untuk kerja Rodi. Jonggu tak akan ikut campur lagi. Taeho datang menghadap, mengatakan proyek Kota Miri akan dimulai. Perusahaan Hyungsan telah dipastikan mendapatkan satu bagian dari pembagian 6 wilayah, yaitu stasiun Seoul. Semua sudah diatur Sehun. Dia harus mulai membuka rekening untuk dana pembangunan. Taeho melanjutkan, Hyungsan tak usah cemas. Dia tak akan mengganggu uang di rekening itu. Dia tak bisa lari dari Korea karena dilarang terbang dan tak punya paspor. Dia akan menggunakan uang itu sebaik-baiknya. Hyungsan memastikan dana rekening akan masuk dalam beberapa hari ini. Saat akan keluar dari sana, Mentis menyuruhnya menemui Jonggu, menceritakan semua peristiwa kemarin. Gurunya akan segera pergi dari stasiun Seoul. Taeho pun datang ke gudang. Dia meminta maaf telah memojokkannya. Itu pasti sangat menyiksanya, sampai harus berlutut kepada Hyungsan. Jonggu sudah melepaskan semuanya. Dia akan memulai hidup baru dengan wanita yang menerima pecundang sepertinya. Taeho pun berdoa dan berharap dia bahagia dengan hidup barunya. Jonggu pun menawarkan, jika dia mau tinggallah di bus ini. Taeho berkata dia akan memikirkannya. Mereka pun minum soju siang itu. Ini adalah perayaan untuk Jonggu. Taeho berkata dia tak akan bisa diperalat lagi oleh Hyungsan. Tinju melawan tinju dan otak melawan otak. Dia berjanji kepada Jonggu, dia akan menghancurkan Hyungsan dan menjadikan stasiun Seoul tempat aman bagi semua gelandangan. Ketika dia kembali nanti, tempat ini akan berubah. Cepatlah pergi dari sini dengan Madam Jo. Taeho pun tertidur karena mabuk. Hyungsan mulai membuat denah persiapan untuk proyek Kota Miri. Wilayahnya adalah stasiun Seoul. Setelah proyek ini selesai, akan banyak mall besar, perkantoran, dan apartemen mewah di wilayah ini. Dia akan untung besar. Hyungsan pun makan di tempat Nenek Ban. Ternyata Nenek Ban masih mengenali Hyungsan. Dia selalu makan di sini dengan wajah babak belur. Nara pulang ke kedai, menghentikan neneknya memarahi Hyungsan. Orang ini adalah donatur klinik kami. Itu malah membuat Nenek Ban makin marah.
Dia tahu orang ini berbisnis kotor, berpura-pura baik. Nara pun meminta maaf. Hyung-san pun pamit dari sana. Hiduplah dengan tenang dengan cucu cantiknya. Nenek Ban bahkan menolak uang pembayaran dari Viper. Viper marah kepada nenek ini, berani mengatai bosnya. Mengatakan tempat ini akan diratakan bulldozer. Mereka semua akan terusir dari sini. Tak lama lagi tempat ini akan dibangun ulang. Mereka pun mengacaukan dan menghancurkan kedai nenek Ban. Taeho pun bangun dari tidurnya, lalu merapikan bus tempat Jonggu. Sementara sekarang adalah saatnya para gelandangan ini bekerja. Mereka akan mulai mengemis, target akan dinaikkan. Jika setoran tak cukup, mereka akan dipukuli. Saat itu Jonggu lewat. Para pengemis ini berharap Jonggu akan membela mereka. Buaya memintanya jangan ikut campur. Dan Jonggu benar-benar pergi dari sana. Saat sampai di tempat nenek Ban, tempat itu sudah berantakan. Haijin dan Kangdu sedang membereskan kedai itu. Tempat itu diobrak-abrik oleh Viper. Sepanjang area toko ini akan dibongkar Hyung-san dan akan dibangun apartemen dan mall mewah. Jonggu pun ingin menemui nenek Ban, tapi dia sedang istirahat karena kelelahan. Jonggu meminta maaf dan memberikan uang biaya makannya selama ini kepada Nara. Nara sudah tahu paman Jonggu akan pergi. Jonggu pun berkata, jika saatnya tiba, mereka harus mencari tempat lain. Nara berkata, kami tak akan pergi. Mereka akan berjuang sekuat tenaga, mempertahankan tempat ini. Ketika Jonggu pergi, dia berkata, Taeho belum tahu tentang ini. Jika dia tahu, dia pasti berjuang untuk melindungi ini semua. Percaya saja kepada Taeho. Jonggu melewati kembali stasiun Seoul. Para gelandangan ini meminta maaf kepadanya. Harusnya mereka menurut kepadanya, tapi mereka terlena dan dibutakan oleh uang. Jonggu kembali berpikir, haruskah dia pergi begini saja? Masih ada hutangnya yang belum selesai dengan Hyung-san. Dia kembali ke gudang, membaca Alkitab yang ditinggalkan Qatar. Akhirnya Jonggu memutuskan dan dia menemui Mijo yang telah menunggunya. Dia ingin Mijo pergi duluan ke stasiun, beli saja tiket malam, tunggu dia di sana. Nenek Ban tiba-tiba jatuh sakit. Dia sudah berjanji kepada Nara untuk menemaninya ke rumah sakit. Dia akan segera ke stasiun setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Ban. Menyuruh Mijo jangan khawatir, dia pasti datang. Mijo mengiyakan, menyuruhnya cepat datang. Taksi pun datang menjemput Mijo. Kedua orang ini berpisah. Tak ada yang menyangka ini adalah pertemuan terakhir mereka. Hyung-san sedang sibuk dengan konsultan, membuat cetak biru dan denah untuk kawasan itu. Tanpa pengetahuan Taeho, Jonggu ditemani beberapa orang mencari Hyung-san. Mereka pun bertemu. Hyung-san mengejeknya, kenapa dia belum pergi? Jonggu mengatakan urusan mereka belum selesai. Para gelandangan dan penduduk di sini akan menderita selama dia ada. Hyung-san menyuruhnya pergi sebelum terlambat. Dia tak cukup kuat. Stasiun Seoul dan semua yang ada di sini adalah miliknya. Jonggu pun menjawab dengan aturan yang dia ciptakan. Dengan ini dia menantang Hyung-san untuk duel. Jika Hyung-san menang, dia akan pergi dari stasiun Seoul selamanya. Jika dia kalah, Hyung-san yang akan keluar dari stasiun Seoul. Semua gelandangan mulai berkumpul, termasuk Buaya dan Viper. Mereka bersiap dan maju ke tengah arena. Dan duel itu dimulai. Pertarungan itu seimbang, kedua belah pihak sama-sama terluka. Taeho melihat orang-orang berjalan berkerumun dan bertanya apa yang terjadi. Pak Tuayang mengatakan nomor 1 dan nomor 2 berduel. Taeho segera berlari ke sana. Kembali ke pertarungan.
Hyung-san berteriak. Ini adalah pertarungan yang dia impikan sejak muda. Dia adalah idolanya. Mereka berdua melanjutkan. Hyung-san membalikkan keadaan. Jong-gu terpukul jatuh. Kepalanya membentur beton pembatas jalan. Pandangannya mulai pusing dan Hyung-san menghajarnya. Sementara Miho yang sedang menunggu di stasiun merasakan firasat buruk. Kedua tiketnya jatuh ke rel. Jong-gu pun jatuh. Dan menutup matanya. Taeho segera berlari dan menyadarkannya. Taeho menggendong dan membawanya ke klinik. Dokter segera memeriksa keadaan Jong-gu. Nara juga menuju ke sana. Perawat datang ke depan mencari Taeho. Pasien ingin bicara dengannya. Nara bertanya kepada temannya apa yang terjadi. Pasien menderita pendarahan otak. Dia tak akan tertolong lagi. Taeho pun duduk di samping Jong-gu. Jong-gu pun berpesan, jangan menjadi lemah, jangan menjadi jahat. Buatlah stasiun Seoul menjadi tempat bagi semua orang. Dan Jong-gu menghembuskan nafas terakhirnya. Taeho berteriak memanggilnya. Viper pun datang melapor. Ryu Jong-gu si nomor 2 meninggal. Hyung-san menjadi emosi. Bagaimanapun Jong-gu dulunya adalah orang yang dia hormati, idolanya. Tapi mereka tak bisa berjalan bersama. Itu sangat melukai perasaannya. Mijo sampai di klinik, masuk melihat mayat Jong-gu. Tak ada air matanya yang tumpah. Melihat wajah itu untuk terakhir kalinya. Mijo pun datang ke bus, tempat tinggal Jong-gu, melihat barang-barang yang ditinggalkan orang yang dicintainya. Barulah di sini wanita ini melepaskan semua air matanya. Setelah semua peristiwa yang menyedihkan itu, Taeho memutuskan untuk pindah ke gudang, menempati bus itu sebagai rumah barunya. Sementara Mijo tenggelam dalam kesedihannya. Bahkan dia tak mau keluar dari apartemennya. Hyung-san mencoba membujuknya, memanas-manasinya, bahkan menyuruhnya balas dendam padanya. Tapi itu tak membuat Mijo bergeming. Di perjalanan, Mentis melaporkan salah satu pejabat yang selalu menjadi pendukung bisnis Hyung-san, Senator Kim, dia akan mencalonkan diri jadi ketua dewan. Dan dia membutuhkan dana sumbangan dari Hyung-san. Hyung-san menyuruh Mentis memutar mobil. Mereka akan ke kantor Taeho. Taeho sedang rapat dan bicara dengan teman-temannya. Sebenarnya orang-orang ini masih tak puas dengan kematian Jong-gu. Saat itulah Hyung-san sampai di kantor. Ketiga orang ini meminta izin untuk pergi istirahat. Hae-jin dan Kang-du merasa tak kuat melanjutkan bekerja dengan Taeho, tapi mereka tak tega. Mereka berharap Taeho sedang merencanakan sesuatu untuk membalas dendam kepada Hyung-san. Hyung-san memeriksa semua dokumen yang disiapkan Taeho dan merasa semuanya bagus. Dia sudah tahu Taeho tinggal di gudang milik Jong-gu. Apakah dia tak berminat pindah? Taeho menolak dan mengatakan Hyung-san tak bisa disalahkan atas kematian Jong-gu. Itu duel yang adil. Hyung-san pun senang. Sebelum pergi, dia memberitahu pacarnya Nara sepertinya sedang sibuk di jalan. Dia harus menenangkannya. Nara ternyata mengumpulkan petisi dari masyarakat agar menolak penggusuran dan pembangunan kembali stasiun Seoul. Tiba-tiba Taeho sudah di sana. Nara menyuruhnya menjauh. Mereka sekarang musuh. Karena bos Taeho adalah pengembang proyek ini. Dia menasihati gadis ini. Ini mungkin sia-sia. Tapi Nara tetap kukuh. Dia tak akan menyerah.
Dia melakukan ini untuk mengenang Jonggu yang sudah berjuang untuk stasiun Seoul. Untuk menenangkan Nara, dia tetap menandatangani petisi itu. Taeho pun datang ke apartemen Mijo, bertanya apakah dia harus bersembunyi terus. Taeho mengutarakan niatnya. Dia butuh bantuan Mijo untuk menghancurkan Hyungsan. Taeho mencoba membujuknya. Dia orang yang paling tahu dan paling bisa mendekati Hyungsan. Tapi Mijo menolak. Taeho tak akan bisa. Dia tak akan menang melawan Hyungsan. Taeho berkata, Jonggu dulu menasihatinya, jurus terakhir untuk menang dalam pertarungan adalah pukulan terakhir. Putuskanlah dia akan berpihak kemana. Taeho pun pergi dari sana. Seo Yu In-jung sedang berdiskusi dengan kedua anaknya. Sehun juga ada di sana. Proyek Kota Mire akan dimulai. Terdiri dari 6 bagian untuk 6 wilayah. Proyek ini didanai bersama oleh pemerintah Korea dan Hanjung Group. Pelaksananya terdiri dari 6 perusahaan sebagai vendor. Dan sangat kebetulan yang paling menguntungkan adalah wilayah stasiun Seoul. Vendor pemenangnya adalah Yayasan Masyarakat Baru yang dipimpin oleh Hyungsan, yang sebelumnya telah diatur oleh Sehun. Jae-sung tak rela wilayah ini diberikan kepada Hyungsan. Seo Yun mengingatkan, Hyungsan didukung oleh Senator Kim, calon terkuat ketua Dewan Korea. Bahkan mereka akan sulit menentang orang ini. Sementara Senator Kim berkunjung ke bar, Hyungsan segera menyetor upetinya, sebuah karya seni berbentuk patung. Hyungsan pun membisikkan harganya jika ditukar uang. Orang itu senang, itu uang yang banyak. Dia akan mendukung Hyungsan semampunya. Dia memberi selamat kepada Hyungsan yang sudah mendapatkan satu wilayah di proyek Kota Mire. Senator Kim dulu sering dilayani Madam Jo. Dia tak melihatnya hari ini. Hyungsan meminta maaf. Mijo sedang cuti karena urusan pribadi. Tiba-tiba Mijo datang ke bar. Pegawai dan anak buahnya kaget. Mijo memasuki ruangan VIP. Hyungsan pun kaget. Senator Kim mengira Hyungsan membuat kejutan untuknya. Dia pun tertawa senang. Orang yang sudah mabuk ini diantar pulang. Hyungsan memuji Mijo. Dia memberinya kejutan. Kenapa Mijo berubah pikiran? Mijo menjawab dia akan membalas dendam kepadanya. Hyungsan mentertawakannya. Dia akan menantikannya. Sepulang kerja, Mijo menemui Taeho di gudang. Dia akan bergabung dengannya. Jika rencananya tak bagus, dia akan pergi. Taeho pun menjawab, dia akan mengacaukan proyek Kota Mire yang dinanti-nantikan oleh Hyungsan. Rencana Taeho adalah membongkar kasus suap yang dilakukan Hyungsan. Dia sudah punya nama, anggota dewan, dan kepala biro yang menerima suap, tapi belum terungkap ke publik. Mijo melihatnya, ini bukti yang belum cukup. Karena Hyungsan sebagai pemberi suap tak pernah meninggalkan barang bukti. Dia kecewa, rencana Taeho masih mentah. Taeho berjanji, dalam waktu dekat dia akan mencari buktinya. Taeho menyuruh Yongchil mencari info sedetail-detailnya tentang orang bernama Choi In-gu. Orang ini dulunya adalah direktur bagian rencana dan strategi Hanjung Group, tapi dipecat dengan tak hormat digantikan oleh Sehun. Taeho dipanggil ke tempat Hyungsan. Dia pun menerima KTP palsu. Hyungsan pun datang. Buaya segera minta izin. Dia takut kepada Hyungsan. Hyungsan menyuruh Taeho hati-hati. Rencana mereka tak boleh gagal. Tak boleh ada yang tahu. Jika ada kesalahan, dia akan menghukum Taeho. Yongchil ini memang jago. Dia sudah menyelidiki Direktur Choi In-gu. Dia dipecat dengan tidak hormat, termasuk semua bawahannya juga dibuang. Pak Gosun juga sudah di sana. Ini saatnya Taeho membuka semua yang direncanakannya kepada teman-temannya. Kenapa dia terlihat sangat patuh kepada Hyungsan? Setelah dia mengatakan ini, teman-temannya boleh memutuskan akan ikut atau tidak. Karena ini terlalu berbahaya. Dia akan menghancurkan Kwak Hyungsan. Jika mereka ragu, mereka bisa berhenti hari ini. Taeho merasa bersalah. Dia mengatakan dengan jujur, dia membalas dendam kepada Hyungsan bukan karena Jonggu atau untuk stasiun Seoul. Ini murni dendam pribadinya. Hidupnya kacau gara-gara Hyungsan. Bahkan hartanya habis gara-gara kegagalan di pasar saham karena Hyungsan mengincarnya. Taeho merasa berdosa. Dia telah memanfaatkan teman-temannya. Dia akan berjuang sendiri. Saat Taeho ingin pergi, Pak Gosun berkata, apapun masalahnya dengan Hyungsan, keadilan akan selalu menang. Jika butuh dana, dia siap dan memberikan cek kosong. Yongchil juga siap. Dia akan meretas apa saja untuk Taeho. Haijin dan Kangdu juga berdiri. Mereka akan membantu Taeho sekuat tenaga karena dia teman mereka. Saat pulang ke gudang, Taeho menemukan pot bunga di dinding bus. Nara telah kesini untuknya. Tak butuh waktu lama bagi Yongchil menyelidiki kegiatan Direktur Choi. Orang ini selalu berkonsultasi dengan psikiater langganannya. Saat Direktur Choi selesai konsultasi, di luar dia melihat seorang bapak-bapak yang marah dengan perawat. Dia telat membuat temu janji.
Dia berteriak marah, hidupnya hancur, dia dipecat dari perusahaan yang dia besarkan. Dia sangat menderita. Perawat ini berkata dia harus membuat janji dulu. Direktur Choi melihat itu. Dia merasa nasib Pak Tua ini sama dengannya dan pergi dari sana. Lalu Pak Tua Gosun berkata, kapan pasien yang baru keluar itu datang lagi? Taeho juga sudah di sana mengamati orang ini. Pak Tua Gosun masuk ke mobil, melapor kepada Taeho. Direktur Choi konsultasi 2 kali seminggu, setiap Selasa dan Kamis. Taeho sangat yakin orang ini punya senjata dan rahasia besar tentang Hanjung Group. Mereka akan kembali ke sini lusa. Dan tentu saja Senator Kim memalak Hyung-san lagi. Karya seni yang diberikannya kemarin dia butuh 10 lagi. Hyung-san terlihat berat, tapi orang ini berkata dia sudah mendapat info A1 yang sangat dipercaya. Orang-orang Hanjung Group berusaha menyingkirkannya. Pimpinan Yun tak menyukainya. Yoon Jae-sung anak kedua melobinya untuk menyingkirkannya. Tapi jika dia mendukung Hyung-san, Hanjung Group tak akan bisa apa-apa. Jadi 10 lagi barang seperti kemarin. Itu sepadan dengan bantuannya. Hyung-san pun memerintahkan Mijo menemui Yoon Jae-sung. Tanyakan sejauh apa kemajuan rencananya untuk menyingkirkan dirinya. Pura-puralah berpihak kepadanya. Mijo harus membuat Jae-sung percaya padanya. Nara sangat senang. Bunga di dalam pot yang diletakkan di bus dirawat oleh Taeho. Dan hari itu Pak Tua Gosun menjalankan rencananya. Dia sudah antri di depan ruang perawatan. Pak Gosun masuk dan berkonsultasi di dalam. Dia meninggalkan dokumen di dalam amplop. Karena penasaran, Direktur Choi In-gu membukanya. Ternyata itu adalah catatan kemarahan dari Pak Tua tadi. Pak Tua Gosun selesai berkonsultasi, lalu mengambil dokumennya yang tertinggal. Direktur Choi yang merasa kasihan dan simpati menyapanya, mengatakan nasib mereka sama. Mereka pun duduk di warung kopi. Pak Gosun curhat, dia sangat marah diperlakukan tak adil. Dialah yang membesarkan perusahaannya, tapi dibuang secara semena-mena. Direktur Choi mengatakan, jika dia menulis dan menyebarkan itu, dia akan mendapat kasus pencemaran nama baik. Tapi Pak Tua Gosun mantap, dia punya barang bukti. Perusahaannya curang. Direktur Choi tak mengerti karena tak merasakannya. Pancingan itu berhasil. Direktur Choi mengatakan keadaannya sama. Dia juga mempunyai bukti yang bisa membuat seluruh Korea terkejut dengan kecurangan perusahaannya. Dia menyimpannya karena ini adalah asuransi hidupnya. Mereka pun berdiskusi di kantor. Bagaimana mereka akan mengambil berkas ini dari Direktur Choi? Itu pasti disimpan di dalam brankas. Taeho punya ide. Kita akan membuat skenario agar Direktur Choi terpaksa memberikannya kepada mereka. Langkah pertama, dia menemui mantannya Jungmin secara rahasia. Dia dan bosnya telah menyelidiki. Direktur Choi In-gu yang dipecat Hanjung Group mempunyai daftar suap kepada pejabat dan politisi dalam proyek Kota Mire. Jungmin segera menelpon ayahnya. Tapi ayahnya sedang berada di luar negeri, sedang sibuk dan tak bisa dihubungi. Lalu dia menemui Sehun, melaporkan Direktur Choi berusaha menghancurkan proyek Kota Mire. Dia akan membongkar daftar suap Hanjung Group kepada politisi dan pejabat pemerintahan. Taeho pun datang ke penthouse. Dia berpapasan dengan Sehun yang baru saja keluar menemui kakaknya. Tentu saja Hyung-san sangat panik. Jika proyek Kota Mire ini gagal, dia sudah terbayang kerugiannya. Dia tak menyangka Direktur Choi melepaskan bom di saat genting seperti ini. Hyung-san berpikir keras. Dia akan menemui Direktur Choi lebih dulu dan memastikan dia punya berkas itu atau tidak. Jika dia punya, Hyung-san akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak. Mijo menjalankan tugasnya menemui Yan Jae-sung. Mijo tanpa basa-basi mengatakan dia bersedia menjadi agen ganda, asal dia memberikan info tentang proyek Kota Mire yang berhubungan dengan Hyung-san. Jae-sung pun setuju. Dia akan memberikan info itu. Biarkan Hyung-san lengah. Dia akan memberi Mijo kompensasi yang besar. Mijo pun melapor kepada Taeho. Sepertinya Yoon Jae-sung tak tahu daftar suap yang dimiliki Direktur Choi. Berarti info itu disimpan oleh Gang Sehun dan Jungmin. Mereka belum membagikan rahasia itu. Taeho memberitahu rahasia besar orang Hanjung Group yang bernama Sehun, karena dia adalah adik kandung Kwak Hyung-san yang kematiannya dipalsukan di luar negeri. Mijo sangat terkejut. Langkah selanjutnya, ketika Taeho memberi sinyal, telepon Hyung-san, katakan ini padanya. Taeho memberikan kalimatnya. Direktur Choi akan keluar rumah. Mobil Mantis menghalanginya. Dia tahu Mantis adalah orang Hyung-san. Hyung-san ingin minum teh dengannya.
Direktur Choi tak bisa menolak. Dia tiba di penthouse dan marah menanyakan apa yang Hyung San inginkan. Hyung San tanpa basa-basi bertanya, berapa yang dia inginkan untuk daftar suap di proyek Kotamire, berapa dia ingin menjualnya. Direktur Choi menolak, dia tak mengerti, dia tak menyimpan berkas atau apapun itu, dan ingin pergi dari sana. Hyung San mengancamnya, dulu dia orang hebat dan berkuasa, sekarang dia bukanlah siapa-siapa. Jika ini berefek proyek Kotamire gagal, Hyung San akan rugi sangat banyak. Serahkan berkas itu. Direktur Choi marah, dia tak punya apa-apa. Ini pasti ulah Sehun. Dia menjebaknya, sekarang malah menuduhnya yang bukan-bukan. Taeho mengirim pesan kepada Mijo agar menelpon Hyung San. Telepon pun masuk. Hyung San mengangkatnya dan Mijo mengulang perkataan Taeho kemarin. Si Eun dan anaknya sudah mendapatkan berkas itu dari Direktur Choi. Dia sudah membayar kepada Direktur Choi dan menghapus berkas daftar suap itu. Dan juga berjanji akan menyingkirkan Kwak Hyung San dari vendor proyek Kotamire. Proyek itu akan diberikan kepada Direktur Choi. Hyung San pun memuji Mijo. Pria licik ini langsung berubah. Dia salah paham. Daftar itu ternyata hanya rumor. Kembali dia meminta maaf. Direktur Choi dengan marah pergi dari sana. Hyung San tentu geram. Ikuti Mentis. Mereka akan melenyapkan Direktur Choi. Mentis akan melumpuhkannya di parkiran. Mereka sudah berhasil menculik Direktur Choi. Tubuhnya dalam bagasi mobil Mentis. Taeho memberi kode kepada teman-temannya agar bersiap-siap. Teman-teman Taeho sudah memberikan info kepada kepolisian tentang penculikan seorang petinggi perusahaan. Patroli sudah berjaga di jalan itu. Mereka menghentikan mobil Mentis, meminta KTP-nya. Ciri-ciri Mentis sudah diberikan kepada petugas. Tentu dia dicurigai. Petugas memintanya membuka bagasi mobil. Mentis bingung, dia tak boleh gagal. Bersiap menginjak gas. Saat itulah Taeho mengalihkan perhatian, memutar mobilnya dan melarikan diri. Taeho berhasil dikejar dan ditangkap. Mentis melapor kepada bosnya. Dia berhasil lolos karena dibantu Taeho. Saat itulah mobil Kangdu dan Hejin menabraknya. Mereka memukul Mentis dan mengambil Direktur Choi. Taeho tentu saja tak bersalah setelah diperiksa. Dia tak mabuk dan riwayatnya bersih. Dia dibebaskan. Taeho menelpon teman-temannya, memastikan tugas mereka beres dan tak ada yang terluka. Hyung San menelponnya, menyuruhnya kembali ke penthouse. Hyung San menghajar Mentis. Dia gagal di tugas yang sangat penting. Buaya yang tertawa tak luput dari amarahnya. Dia berteriak, kumpulkan semua orang, cari Direktur Choi sekarang. Hyung San sangat kesal, siapa pelakunya. Lalu memerintahkan Viper, bawa Mentis ke pabrik, tahan dulu di sana. Tunggu instruksi selanjutnya dari dia. Viper senang bisa melampiaskan sakit hatinya ke Mentis. Hyung San sangat kesal. Kenapa Mentis bisa gagal di saat yang segenting ini? Taeho berkata, ini bukan ulah saingannya. Ini pasti ulah Hanjung Group. Mereka pasti mengamankan Direktur Choi dan tak mau mengambil risiko. Hyung San membenarkan. Target selanjutnya adalah dia. Menyuruh Taeho bersiap untuk langkah selanjutnya. Taeho pun sampai di kantor. Tak satu pun anak buah Hyung San menyangka orang yang mereka cari-cari ada di tempat sedekat ini. Taeho akan masuk. Direktur Choi langsung ngamuk. Ternyata Hyung San adalah pelakunya. Taeho menyuruhnya duduk. Taeho mengatakan, Direktur Choi harus sadar keadaannya saat ini. Dan dia bukan anak buah siapa-siapa. Dia tak bisa kemana-mana lagi. Pilihannya sekarang adalah memberikan berkas itu lalu pergi dari Korea secepatnya. Atau saat ini juga, mereka akan membedahnya sekarang. Pilih hidupnya atau berkas itu. Direktur Choi sangat marah. Bertanya siapa Taeho sebenarnya. Itu pagi yang cerah. Gadis manis ini bangun dari tidurnya. Tiba-tiba neneknya berteriak, ada berita mengejutkan di TV. Korupsi besar-besaran Hanjung Group terbongkar terkait proyek pembangunan Kotamire. Dipastikan bocor dari eksekutif direktur Choi In-gu yang dipecat perusahaan 3 bulan yang lalu. CEO Yoon In-jung dan anaknya panik, berusaha menelpon Hakim Agung dan menteri kenalan mereka, tapi tak ada yang mengangkat. Sehun dan Jung Min juga panik, apalagi Hyung San. Penyelidikan akan dimulai. Proyek pengembangan Kotamire akan dibatalkan. Semua yang ada di dalam daftar akan diperiksa. Hyung San ngamuk, merobek denah impiannya stasiun Seoul di masa depan. Itu telah sirna.
Dia meminta Mijo menyiapkan baju ganti, tapi terlambat. Orang-orang kejaksaan sudah di sana untuk menjemputnya. Di kantor kejaksaan dia berpapasan dengan adiknya. Untuk menghilangkan kecurigaan, dia mengejek Sehun. Nara sudah di gudang, menata dan menambahkan pot bunga di bus. Dan dia ketahuan oleh Taiho yang tersenyum lebar padanya. Nara cemas melihat muka Taiho yang pucat, dan dia berterima kasih, yakin Taiho yang melakukan itu sampai proyek itu berhenti. Nara tetap percaya Taiho selalu memberi kejutan untuknya. Taiho meminta Nara duduk di sampingnya. Pemuda ini berkata dia lelah dan tidur di bahu Nara. Pinjamkan bahunya sebentar. Aduh, so sweet sekali. Hayo, siapa yang lagi jomblo dan langsung pengen punya pacar? Pemeriksaan itu akhirnya selesai. Hyung-san meninggalkan kejaksaan dan Taiho langsung ke penthouse. Uang yang mereka masukkan di rekening untuk dana pembangunan tak mungkin ditarik lagi. Sesuai kontrak dari Hanjung Group, Hyung-san sudah menerimanya. Jika dia tak bisa menghancurkan Hanjung Group, dia akan mengambil alih dan memberikan dokumen. Ini rencana cadangan. 1 bulan dari sekarang akan ada rapat pemegang saham, sekaligus penunjukan pewaris perusahaan. Pasti Yoon Jae-sung yang terpilih. Karena mereka memiliki saham mayoritas, mereka akan menyerang dari sana. Setelah proyek Kota Mire gagal, saham anak perusahaan Hanjung Group terjun bebas. Sekarang harganya cuma setengah. Mereka akan membelinya sebelum harga saham naik kembali. Taiho mengatakan ini mungkin peluang dibalik kegagalan. Tapi apakah dana Hyung-san cukup? Hyung-san tersenyum. Taiho mengingatkan mereka butuh 140 miliar won untuk membeli saham agar bisa menyaingi saham keluarga Yoon. Apakah dia punya uang? Hyung-san berkata, dia akan mengurus uang tambahan. CEO Hanjung Group bertemu dengan kedua anaknya dan ada Sehun di sana. Mereka akan membuka divisi bisnis baru untuk menstabilkan perusahaan dan mengembalikan harga saham ke normal. Dan Hyung-san punya tempat meminjam sementara, yaitu Ketua Wang, rentenir paling besar di Korea. Tapi Ketua Wang tak mau menemui Hyung-san. Dia diwakili oleh pengacaranya, Chen. Hyung-san memohon, dia mendadak memerlukan uang dalam jumlah besar. Taiho berbisik, bunganya terlalu tinggi. Hyung-san pun berkata, tapi hanya Ketua Wang yang saat ini punya uang besar dalam waktu cepat. Pengacara ini menyebutkan, jumlah properti yang Hyung-san jadikan jaminan masih kurang. Ada satu hal yang bisa membuat pinjaman ini mungkin, yaitu nyawanya. Tapi Hyung-san sudah nekat, di mana dia harus tanda tangan. Hyung-san saat itu dibutakan oleh keserakahannya. Taiho mengingatkan, jika dia gagal, dia akan kehilangan semuanya. Hyung-san menjawab, dia tak pernah gagal. Hyung-san menemui Mentis yang masih terikat di pabrik. Mentis memohon, berikan dia satu kesempatan lagi. Hyung-san pun mengabulkan, 1 kali lagi. Taiho rapat dengan timnya. Hyung-san ingin pembelian saham dilakukan secara real time di kediamannya. Semua komputer akan dipindahkan ke sana. Pembelian akan dilakukan di hari Jumat saat pasar saham dibuka. Tugas Haejin, Pak Gosun, dan Kang Du adalah mengumpulkan tunawisma yang mau meminjamkan KTP-nya. Untuk membuka rekening, dia butuh 50 orang. Ingat, jangan sampai Viper dan Buaya tahu. Tetap jaga kerahasiaan. Ada 3 perusahaan yang akan mereka beli sahamnya, bukan saham Hanjung Group yang diinginkan Hyung-san. Yongchil akan menyiapkan grafik palsu offline saat trading untuk menipu Hyung-san. Mereka akan mencuri dalam sekali jalan dan mentransfer semua uang Hyung-san ke 50 rekening yang baru dibuka. Waktu mereka hanya ada 6 jam di hari Jumat. Inilah kesempatan mereka menggulingkan Kwak Hyung-san. Hyung-san duduk ditemani Mijo di bar. Dia kelihatan gugup. Di pertarungan besok, dia mempertaruhkan hidupnya untuk mengembalikan semuanya. Mijo menyuruhnya berhenti. Dia bisa saja kalah. Hyung-san yang tenggelam dalam ambisinya yakin akan berhasil. Dia meminta bantuan terakhir dari Mijo. Setelah ini dia akan dibebaskan. Jang Tae-ho seperti duri dan roda bagi kesuksesannya. Setelah dia berhasil membeli saham besok, siapkan minuman terakhir untuk Tae-ho. Setelah itu Mentis akan mengurusnya. Mijo menemui Tae-ho, memberitahu rencana Hyung-san. Mijo menyuruhnya mengucapkan selamat tinggal kepada Nara karena dia akan pergi setelah trading besok. Tae-ho mengatakan dia tak berhak menyakiti gadis itu. Tae-ho berlatih memukul untuk menenangkan dirinya. Semua persiapan sudah dilakukan Tae-ho dan Yongchil. Mereka sudah di penthouse. Tae-ho menjelaskan rencananya. Dia akan memeriksa grafik setiap saat dan akan membeli saat titik terendah dalam jumlah besar.
Agar mereka lolos dari pengawas keuangan, semuanya tergantung waktu. Viper dan Buaya akan berjaga-jaga di sekitar hotel. Mereka mengerahkan seluruh anak buahnya, berjaga-jaga agar tidak ada yang menyerang selama proses ini berlangsung. Yongchil berbisik, pemasangan grafik palsu dan meretas komputer Heng San butuh waktu 1 menit. Dia cuma cemas apakah mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup. Dan proses pun dimulai. Mereka bertarung melawan waktu, mengamati grafik. Sejauh ini trennya bagus. Karena Viper dan Buaya dan seluruh anggotanya berjaga di hotel, tak ada yang mengawasi para gelandangan yang akan membuka rekening. Mereka bersama-sama menuju ke 3 bank. Heng San senang, sejauh ini trennya bagus. Para gelandangan memulai membuka rekening. Saat krusial muncul. Ketika Heng San lelah, dia minum sambil melihat keluar. Yongchil segera mengganti grafik dan meretas komputer Heng San. Dan itu terganti. Heng San tak curiga, semuanya berjalan mulus. Mijo pun menjalankan rencana tambahan. Dia menelpon Yoon Jung Min dari nomor rahasia. Dia sudah mengirim email. Itu akan menjelaskan siapa sebenarnya Gang Sehun kekasihnya. Dia akan melihat rahasia besar. Jung Min membuka emailnya. Semua dokumen bukti siapa Sehun sebenarnya terbuka. Sehun yang juga mengawasi pasar saham melihat ada yang aneh. Dia ingin menghubungi kakaknya. Tiba-tiba Jung Min masuk menyuruhnya menutup telepon. Dia perlu bicara. Jung Min menyebut nama aslinya. Rahasianya terbongkar. Pasar saham akan segera ditutup dalam 2 menit. Karena itu grafik palsu, saham Hanjung Group turun ke titik terendah. Hyung San segera menyuruh Taeho bergerak, beli semuanya. Dan Taeho melakukannya. Padahal saat itu, Yongchil sedang memindahkan semua uangnya. Hyung San sangat senang. Taeho berhasil melakukannya. Semua uang itu masuk di 50 rekening berbeda yang dikendalikan oleh Haijin, Kangdu, dan Pak Tua Gosun. Mereka semua berteriak gembira. Kembali ke penthouse, Hyung San berkata mereka akan merayakannya. Taeho harus di sini. Taeho pun menyuruh Yongchil untuk pergi dulu. Saat itu Mijo pun datang. Hyung San berteriak gembira. Semuanya berjalan lancar. Dia tak akan kalah. Mijo menyiapkan minuman, memasukkan bubuk bius. Hyung San dengan bangga memuji Taeho. Ini untuk merayakan kesuksesan Taeho, dan Taeho meminumnya. Diperhatikan oleh Hyung San. Tiba-tiba Taeho merasa kepalanya pusing. Dia berpura-pura sangat marah. Hyung San berkata, dia merangkak ke sarang harimau ketika menghindari sarang serigala. Taeho sudah tahu terlalu banyak. Inilah saatnya dia istirahat untuk selamanya. Taeho pun pingsan. Hyung San tak membutuhkan orang ini lagi. Mantis harus melakukannya sendiri di pabrik. Tubuh Taeho dibawa Mantis. Mijo hanya menatapnya. Mijo minta izin, dia akan pergi. Hyung San menyuruhnya tetap bertahan di sampingnya. Hanya dia yang tersisa baginya. Mijo pun pergi dari sana. Mantis berhenti di lampu merah. Tiba-tiba sebuah mobil van berhenti di sebelahnya. Itu Haejin dan Kangdu. Mereka mengejeknya. Saat itulah tiba-tiba Taeho bangun mencekik Mantis. Haejin pun segera membantu, membuat orang ini pingsan. Hyung San masih larut dalam suasana kemenangan, melihat foto keluarganya. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Dengan panik Sehun berteriak, "Di mana Gang Taeho?" Hyung San menjawab, "Taeho sudah dia kirim ke pabrik untuk dibedah. Mantis yang mengurusnya." Sehun berteriak, "Semuanya berantakan. Periksa rekeningnya." Hyung San pun memeriksa. Rekening itu sudah tak bisa dibuka. Semua uangnya hilang. Sehun berteriak, Taeho sudah membuka identitasnya. Jung Min dan keluarganya sudah tahu siapa dia. Untung dia bisa melarikan diri dari Hanjung Group. Dan orang-orang suruhan Ketua Wang sudah datang. Taeho memberitahu Ketua Wang secara rahasia. Kwak Hyung San gagal dalam rencananya membeli saham. Orang-orang ini diberi perintah untuk mengambil uang pinjaman. Mereka menyerang Hyung San dan pertarungan terjadi. Mereka semua pro. Hyung San kepayahan. Mantis yang ditinggalkan di jalan ternyata sudah kembali ke penthouse. Mantis pun masuk dan membantu bosnya. Mereka sama-sama profesional. Tapi karena dua orang ini mengeroyoknya, Mantis dikalahkan. Dia terluka parah.
Mantis melindungi Hyung-san. Membiarkan dirinya tertusuk berkali-kali. Hyung-san segera membantunya. Orang-orang ketua Wang berhasil dikalahkan, tapi Mantis mengorbankan nyawanya untuk Hyung-san. Dia meminta maaf tak bisa menemaninya lagi. Dia mengembuskan nafas terakhirnya. Viper dan orang-orangnya datang. Hyung-san menyuruh mereka semua bergerak. Kerahkan semuanya, cari Gang Taeho. Tentu saja Taeho dan teman-temannya sudah berada di tempat yang tersembunyi. Hae-jin melapor, uang di 50 rekening sudah dipindahkan, dan semua gelandangan yang dipakai namanya sudah mendapat uang yang cukup untuk menyewa tempat dan makan. Mereka akan menjauh dari stasiun Seoul untuk sementara. Taeho berkata, Kwak Hyung-san dimakan keserakahannya, meminjam uang dari orang yang sangat berbahaya. Dia akan segera tamat. Semua uang telah Taeho bagi ke rekening mereka masing-masing. Pembagian sesuai dengan porsi kerja. Tentu Taeho yang paling besar. Mereka menerima uang yang sangat banyak. Taeho menyuruh teman-temannya memakai uang dengan bijaksana. Dia akan ke Amerika. Hae-jin mengatakan, apakah dia akan meninggalkan Nara? Taeho menjawab, Nara terlalu baik baginya. Dia berterima kasih ke semua temannya. Suatu saat mereka akan berkumpul lagi. Mereka pun berpelukan. Taeho pun pergi. Orang-orang ini berteriak. Hyung-san berada di pabrik, menatap mayat Mantis. Apakah ini selesai begitu saja? Viper dan buaya melapor. Bukan hanya Taeho, tapi semua orangnya juga menghilang. Dan Madame Mijo juga lenyap. Viper menyuruhnya cepat pergi. Orang-orang ketua Wang sedang mengejarnya. Hyung-san tak terima. Mereka akan bereskan Taeho dulu. Tak perlu repot-repot mencarinya. Culik perawat bernama Nara. Taeho akan segera muncul. Nara sedang gelisah. Taeho tiba-tiba tak bisa dihubungi. Viper dan orang-orangnya datang. Mereka membawa Nara secara paksa. Taeho menyelesaikan hutang lamanya. Dia pergi menemui anak Misu seniornya yang meninggal di awal film dan memberikan cek dalam amplop. Berikan ini pada ibunya. Taeho dan Mijo sudah di bandara. Mereka akan terbang ke luar negeri. Taeho sudah memberikan uang yang besar untuk Mijo. Wanita ini akan ke Paris. Dia akan mulai keliling Eropa untuk melupakan kesedihannya. Dia juga sudah menemui anak Jonggu. Dia tumbuh besar dan cantik. Mijo sudah memberikan bagian uang Jonggu kepadanya. Mereka akan berpisah di sini. Mijo memberinya nasihat. Hatinya telah tertambat di stasiun Seoul. Mampukah dia pergi dari Nara? Pikirkan lagi. Jangan sampai dia menyesal seperti dirinya dan Jonggu. Pesawat Mijo akan berangkat. Mungkin mereka tak akan bertemu lagi. Semoga beruntung dalam hidup baru masing-masing. Mijo pun pergi. Taeho mengutuk kebodohannya sendiri. Dia membuang tiket dan paspor itu ke tempat sampah dan pergi dari bandara. Nara ditahan di gudang. Hyung-san menemuinya. Kekasihnya telah membuat kacau di hidupnya. Nara membantah, Taeho bukan pacarnya. Taeho tak akan muncul gara-gara dia. Hyung-san mengejeknya. Nona, kamu naif sekali. Nara selalu jadi yang terpenting di hidup Taeho. Dia mengenalnya. Dia pasti muncul. Viper melapor. Semua gelandangan bergerak ke arah mereka. Ternyata semua teman-teman Taeho keluar dari persembunyiannya. Mereka bergerak. Sepanjang jalan, para gelandangan tahu Nara si nona baik hati diculik Hyung-san. Mereka bergabung dengan Hae-jin dan Kang-du. Rombongan itu bertambah besar. Sehun berhenti di gudang di persembunyian Hyung-san, menyuruh kakaknya pergi. Dia sedang dikejar. Dia bisa meninggal di sini. Balas dendam ini sudah berakhir. Hyung-san tetap keras kepala. Dia adalah Kwak Hyung-san. Dia akan memulai hidupnya kembali dan menghajar adiknya, menyuruhnya pergi. Dia adalah si nomor 1 di stasiun Seoul. Kedua rombongan ini bertemu di tengah. Kang-du berteriak ke buaya, kembalikan Nara, dan perkelahian ramai-ramai itu pecah.
Taiho pun datang ke kedai Nenek Ban. Pak Gosun kaget, kenapa dia belum pergi? Dia memberitahu Nara menghilang dari semalam, belum kembali dari klinik. Haijin dan yang lain terpaksa keluar mencari Nara. Nenek Ban sedang sakit di dalam. Taiho pun kaget. Kembali ke pertarungan, semuanya berkelahi dengan brutal. Para gelandangan ini punya kesempatan membalaskan sakit hatinya. Hyung-san dan rombongannya sampai. Viper menghajar Haejin dan rombongannya. Keadaan berbalik, Taiho pun berlari menuju pabrik. Mereka semua telah dikalahkan. Haijin diinterogasi Hyung-san. Di mana Taiho? Taiho sudah tenang di Amerika. Hyung-san menyiksa Haejin, menusuknya dengan brutal. Saat itulah Taiho muncul dan berteriak, menyuruh teman-temannya mencari Nara. Taiho berkata, ayo kita selesaikan ini berdua dengan cara stasiun Seoul. Dan mereka pun bertarung. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Nara ditemukan dan diselamatkan oleh Kangdu dan Yongchil. Nara diberitahu, Taiho kembali. Dia bertarung dengan Hyung-san. Hujan mulai turun dengan deras di antara pertarungan mereka. Taiho terpojok, tapi Taiho melawan sekuat tenaga. Nara menangis melihatnya. Saat itulah polisi muncul. Kwak Hyung-san sudah menjadi buronan yang dicari. Pasti ada yang melaporkannya di sini. Buaya ketakutan, mengajak Viper pergi. Mereka bisa ditangkap, tapi Viper menolak. Bawa semuanya lari. Dia akan menemani bos. Seluruh anak buah Hyung-san bubar. Taiho berkata ini sudah berakhir. Nikmati hari kita di penjara. Taiho juga sadar dia pasti ikut masuk di penjara. Tapi Hyung-san tak mau berhenti. Dia mengambil pisau dan ingin menusuk Taiho. Polisi berteriak menyuruhnya berhenti. Hyung-san pun berkata, dia tak pernah menyesal dengan hidupnya. Taiho, mari bertemu di kehidupan yang selanjutnya. Hyung-san mengangkat pisaunya. Polisi pun terpaksa menembak. Peluru panas bersarang di tubuh pria ini. Hyung-san membawa mimpi-mimpinya ke dunia lain. Semua kejayaan yang dia impikan tak pernah terwujud. Pria ini jatuh karena keserakahannya sendiri. Taiho dipenjara 2 tahun. Dia dianggap terlibat di bisnis kotor Hyung-san. Nara selalu rutin mengirimnya surat dan memberi kabar bagaimana teman-temannya di luar. Yongchil berdamai dengan orang tuanya dan melanjutkan kuliahnya. Dia selalu rutin ke kedai untuk makan sebulan sekali. Pak Tua Gosun masuk ke panti jompo, tapi dia berbeda sekarang. Dia membagi-bagikan uang asli kepada para gelandangan. Haijin dan Kangdu memulai bisnis sayuran truknya. Bisnis mereka bagus. Nenek Ban pemarah seperti biasa, tapi makanannya masih enak. Dan dia sibuk di klinik menanti kepulangan Taiho. 2 tahun berlalu. Hari itu Taiho akan bebas. Haijin menelpon Nara. Mereka akan menyiapkan pesta penyambutan untuknya. Dan Taiho sudah berada di atap tempat di mana dia selalu menyepi. Nara pun datang ke sana. Apakah dia lapar? Dia akan memberikan makan gratis. Taiho tersenyum. Dia punya banyak uang sekarang. Dan dia akan menepati janjinya. Menghabiskan uangnya menjadikan Nara malaikat yang akan selalu membantu orang-orang di stasiun Seoul. Tapi sebelum itu dia lapar. Ayo temani dia makan. Kedua sejoli ini bersatu.
Dan serial ini pun berakhir. Tamat. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami berikutnya. Bye.